Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayona, dan di video kali ini gue akan ngebahas dua lensa murah terbaik untuk mirrorless Sony A5100, A6000, A6100, A6300, A6400, A6500, A6600, bahkan bisa dipakai ke mirrorless full frame Sony semisal A72, A73 dan semacamnya. Yaps, ini adalah kedua lensa yang menurut gue ini lensa terbaik untuk produksi foto maupun video dan harganya murah. Ini Sigma 16mm f1.4 dan lensa Sony E-mount FE f1.8 dengan focal lengthnya 50mm. Oke, kita akan langsung saja membahas kedua lensa ini. Karena menurut gua guys, untuk foto dan video, untuk produksi foto video, dua lensa ini udah cukup banget. Kenapa? Karena ini Sigma 16mm untuk dapat lainnya menurut gua pakai, dan ini untuk 50mm nya biasa dikatakan nifty-50 untuk ambil close up atau ambil portraitnya, biar bokehnya juga keren-keren kan kalau kita pakai yang 50mm. Karena semakin gede focal lengthnya dan aperturnya semakin kecil, bokehnya akan lebih ciamik. Oke, sehebat apapun kamera, sebagus apapun kamera, secanggih apapun kamera, kalau tidak didukung dengan lensa yang bagus, kita pasti akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Karena kalau kita hanya menggunakan lensa bawaan atau lensa kitnya yang bukaannya rata-rata hanya 3,5 dan ya seperti itulah, kurang tajam. Jadi untuk kalau dipakai profesional kayaknya kurang dapat gitu loh, kayaknya kurang enak. Tapi bisa juga sih kalau memang udah nggak punya budget sama sekali, bisa juga kita pakai lensa kit. Tapi kalau punya budget dan mau terjun di dunia profesional, kalian harus upgrade lensa kalian. Nah, gue rekomendasikan dua lensa ini. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama daripada Sigma 16mm f1.4 ini. Ini Sigma 16mm, kalau dari segi build quality-nya, lensa ini udah nggak usah diragukan lagi guys. Karena kalian lihat ini cukup berat guys, dan sangat gede. Bukan sangat, dan cukup gede guys. Jadi kalau kalian pakai di mirrorless Sony A6400 ataupun A6000 kalian, kamera kalian tuh akan kelihatan sedikit gede dan akan kelihatan berisi atau berbobot. Nah, ini juga menambah tampilan kamera kalian lebih keren guys, karena akan kelihatan wah lebih profesional ya kalau pakai lensa-lensa gede. Untuk orang-orang yang nggak tahu juga sih. Jadi dari segi build quality, lensa ini nggak usah ditanyakan lagi. Nah, dari segi ring fokusnya ini cukup enak guys, sangat nyaman untuk dipegang, dan men, ini keren banget. Selain dari segi build quality, lensa ini juga adalah sebuah lensa yang tajam. Nah, selain itu, selain lensa ini tajam, lensa ini juga guys wide. Kenapa wide? Karena ya iyalah focal lengthnya 16mm, dan selain wide, aperturnya f1.4 guys. Kalian bayangin lensa wide dengan bokeh. Wow, lensa wide dengan apertur yang rendah f1.4. Wow, keren banget guys. Kalau ini menurut pengalaman gue, kalau gue pakai video, gue sering banget pakai lensa ini. Karena misalkan pakai wedding kan, dalam ruangan yang nggak terlalu luas, ruangan yang sempit, ini enak banget guys karena wide. Nah, biasanya kalau gue syuting pakai lensa ini, jarak antara gue dan kamera hanya 1 meter, nggak terlalu jauh karena dia wide. Dan karena aperturnya f1.4, kemampuan low light-nya nggak usah diragukan lagi. Nanti sebentar kita akan melihat hasil foto dan juga hasil video daripada lensa ini. Nah, selain itu, lensa ini juga kalau kita digunakan untuk shoot makro, ini bisa digunakan. Karena kenapa? Karena di sini ditulis untuk jarak antara lensa dan objek, dia maksimum 0,2 m atau 0,82 feet. Cukup enak guys, karena kalau kita mau foto kan, misalnya kita mau foto produk, foto makanan kan bisa ambil detail-detail. Nah, lensa ini juga bisa digunakan atau bisa difungsikan seperti itu, walaupun nggak seperti lensa-lensa makro pada umumnya ya. Nah, selain itu, autofocus dari lensa ini nggak usah diragukan lagi guys. Untuk lensa-lensa sekelas Sigma, autofocusnya ini udah ciamik banget, udah sangat cepat. Jadi gua rekomendasi banget buat kalian pengguna mirrorless Sony khususnya A6000 series untuk menggunakan lensa ini, khususnya dalam segi videografi. Lensa ini dia wide, di aperturnya rendah, autofokusnya cepat. Nah, yang pasti harganya ini cukup murah guys di kelasnya. Harganya ini sekitaran 5-6 jutaan. Bang, 5-6 jutaan kok murah guys. Untuk lensa wide dengan apertur f1.4, autofokusnya cepat, dengan build quality solid ini, di harga sampai 5-6 jutaan itu tergolong murah. Karena kenapa? Biasanya untuk lensa-lensa wide dan apertur yang rendah itu harganya main 8-10 ke atas. Wow,
Tapi ini hanya 5 jutaan dengan kualitas seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat hasil daripada lensa Sigma 16mm f1.4 DCDN ini. Nah, sekarang kalian sedang menyaksikan hasil dari lensa Sigma 16mm f1.4 DCDN ini. Nah, kira-kira seperti ini jarak antara gua dengan lensa kurang lebih segini, kurang lebih 1 meteran, dan kalian bisa lihat cukup lebar guys. Ini wide banget. Enak banget, kalian boleh melihat distorsinya kalau gua dekatin wajah gua kayak gimana. Nah, distorsinya nggak terlalu kelihatan. Jadi kalaupun kalian mau pakai untuk foto portrait alias ambil hanya medium close up seperti ini, distorsinya nggak terlalu kelihatan. Bahkan autofokusnya, wih, keren banget guys, cepat banget autofokusnya. Nah, ini di f1.4 ya, kita akan coba kemampuan autofokusnya. Ini gua akan tutupi wajah gua karena pakai eye tracking, gua tutup pakai topi ini. Saat dia langsung kembali, padahal kalau kalian lihat ini ada foreground, ini ada objek di depan. Semestinya dia harus tracking di sini ketika gua langsung pindah. Tapi dia langsung tracking ke wajah dengan begitu cepat. Oke, nah ini dia di ISO 500. Sekarang kita akan mencoba kemampuan low light daripada lensa ini ya. Gua matiin lampunya. Nah, ini dia. Ini di shutter speed 1/100 f1.4 dengan ISO-nya 2000. Nah, kalian boleh lihat ini penerangannya udah hanya lampu di belakang sini saja, dan ada lampu kecil banget. Lampu kamar gua kecil banget, dan key light-nya gua matiin. Kira-kira seperti ini, gua buka ISO-nya sampai 2000. Tapi kalian sudah bisa melihat kan ini udah cukup terang. Bagaimana kalau kita tambah buka lagi ISO-nya? Nah, ini ISO 5000. Kalian bisa melihat ISO 5000. Dan ini ISO 8000 guys. Bisa tambah kita naikin. Ini dia ISO 12800, dan gua akan coba fullin ISO-nya. Ini sudah di ISO 102.400. Gambarnya udah seperti ini guys. Tapi kemampuan low light-nya sangat baik. Karena kenapa? Karena dia didukung dengan bukaannya yang 1.4 itu. Oke. Nah, itu dia. Ini sekarang kita masuk ke lensa yang kedua. Lensa yang menurut gue adalah lensa terbaik yang wajib juga kalian miliki sebagai seorang fotografer, videografer, adalah lensa Sony 50mm f1.8 ini. Ini merupakan lensa sejuta umat guys. Karena kenapa? Karena ini dikatakan lensa nifty 50. Mau ambil bokeh enak, mau ambil portrait enak, mau ambil wide juga bisa kita mundur jauh. Nah, lensa ini kenapa gue rekomendasikan buat kalian? Karena harganya ini cukup murah guys. Harganya untuk second hanya di 2 jutaan, dan untuk yang baru dia sampai 3,5 jutaan sampai 3,5. Jadi ini cukup murah untuk di kelasnya. Kalau kalian bandingkan dengan lensa-lensa Canon, ya wajar lah lensa-lensa Canon ini murah. Tapi kalau lensa-lensa Sony untuk harga 2 sampai 3 jutaan ini sangatlah murah. Nah, selain itu dari build quality, lensa ini juga kokoh banget guys. Hampir mirip lah dengan lensa Sigma 16mm ini, dan ring fokusnya enak banget guys, kayak yang Sigma ini. Ring fokusnya enak banget. Dan untuk kualitasnya, untuk bokehnya kalian nggak usah tanya. Nanti gua tunjukin hasil foto dan juga hasil video menggunakan lensa ini. Pokoknya keren abis. Oke, sekarang kita akan lihat hasil video dan hasil foto daripada lensa Sony 50mm f1.8 ini. Nah guys, sekarang kalian sedang menyaksikan atau melihat hasil dari lensa 50mm f1.8 untuk Sony E-mount ini. Nah, kira-kira seperti ini jaraknya cukup dekat kan guys, karena dia focal lengthnya 50, dan kalau equivalentnya full frame jadi 75 mm. Jadi kira-kira seperti ini
Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka ambil-ambil foto portrait atau foto close up dan medium close up. Nanti gua tunjukin sebentar hasil dari foto-foto menggunakan lensa 50mm ini f1.8. Sekarang kita akan mencoba kemampuan autofocus ya. Ya. Dia langsung tracking lagi ke wajah. Oke. Wow. Sangat cepat guys. Nah, ini dia kemampuan daripada lensa Sony 50mm f1.8. Kalian boleh lihat dan kalian boleh menilainya sendiri. Ini cukup keren, bukan cukup, ini sangat keren guys. Jadi selain ditemani dengan lensa Sigma ini, ditemani juga dengan lensa 2870 dan juga ada ini lensa 50mm f1.8. Oke, itu dia hasil daripada kedua lensa ini. Nah, dan menurut gua buat kalian pengguna mirrorless Sony, dua lensa ini wajib kalian miliki. Ya, setidaknya lah salah satu atau 50mm ini, tapi yang gua rekomendasikan kedua ini karena ini untuk ambil portraitnya dan ini untuk ambil wide-nya. Kalau mau ambil low light bisa gunakan ini f1.4. Jadi ini cukup keren guys. Jadi dan harganya bisa dikatakan ini lensa-lensa yang murah. Nggak sampai 10 jutaan ke atas, jadi ini cuma cukup murah. Kalau keduanya ini 2 sampai 3 jutaan, ini 5 jutaan, cukup murah guys. Oke, jadi sampai di sini video kali ini. Kalau kalian kalau kalian mau terjun di dunia profesional, ya upgrade lah lensa-lensa kalian, minimal lah kalian punya ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa spare ke 35mm atau bisa ambil yang 2470 f2.8 atau pengen foto-foto hewan di luar bisa ambil yang 75200. Wah, keren-keren lah pokoknya. Tapi minimal lah dua ini yang gua rekomendasikan kalian untuk terjun ke dunia profesional. Oke, sekian dari gua Valentino Tirayo, pamit undur, and God bless you guys. Yuk.